say you're sorry. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Priscilla Octavin Pasuhuk, kelas 2 Fakultas Keperawatan, semester 1, NIM 2314101048. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, dosen pengampu Pendeta Yesi Yakob, STH, MTH. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bullying di Indonesia atau bullying yang terjadi pada anak muda. Apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying adalah salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau mengucilkan teman-teman. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, bullying dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang. Ada beberapa bentuk bullying, yaitu yang pertama, pelecehan verbal. Bullying ini merupakan tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Kedua, pelecehan fisik. Bullying ini merupakan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya secara fisik korban. Ketiga, pelecehan sosial. Bullying ini merupakan tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Keempat, pelecehan emosional. Bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Ini bisa mencakup mengancam untuk melukai korban atau mengancam keselamatan mereka. Dampak-dampak bullying itu seperti apa? Yang pertama, dampak emosional dan mental. Bullying dapat gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. B. Masalah kesehatan mental. Korban bullying memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Beberapa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri. C. Gangguan fisik. Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik. D. Performa akademik yang menurun. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik
absensi yang tinggi, dan penurunan minat terhadap pendidikan. Gangguan hubungan sosial bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan. Cara kita mengatasi bullying. Yang pertama, berikan rasa perlindungan yang aman. Yang kedua, jangan bertindak kasar. Yang ketiga, selalu dampingi korban. Keempat, buatlah komunikasi yang baik. Kelima, lakukan komunikasi terpisah dengan pelaku bullying. Keenam, berikan edukasi pada pelakunya. Ketujuh, jangan ragu bertindak tegas sesuai ketentuan hukum. Kesimpulan yang saya dapat dalam pembahasan bullying yaitu bullying merupakan tindakan sengaja maupun tidak sengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban, menyebabkan lingkungannya tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Perilaku bullying dapat membuat korban memiliki perasaan takut dan pesimis, sehingga membuat korban merasa tidak percaya diri, dikarenakan ada perasaan tidak yakin dan selalu berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, korban bullying meragukan kemampuan yang dimiliki serta tidak mampu untuk menghadapi semua masalah yang terjadi pada korban. Saya mengambil satu ayat Alkitab yang cocok atau berkaitan dengan pembahasan saya tentang bullying, yaitu Ulangan 31 ayat 6 yang berkata, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhanmu."